Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kalian pasti pernah dengarkan berita tentang gempa bumi atau mungkin ada yang pernah ngerasain langsung. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng mengenai kenapa gempa bisa terjadi, apa aja dampaknya, dan yang paling penting gimana sih Islam melihat fenomena alam yang terjadi ini. Simak terus videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih gempa bumi itu. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Tapi, kenapa sih Indonesia sering banget terkena gempa bumi ini? Dijelaskan bahwa karena kita berada di Ring of Fire, jalur yang dikelilingi gunung api dan lempeng aktif, makanya wajar aja kalau Indonesia punya ratusan gempa tiap tahunnya. Indonesia mengalami lebih dari 5.000 gempa setiap tahunnya. Salah satu gempa paling besar terjadi yang pertama ada di Palu tahun 2018 dengan kekuatan 7,4 SR memicu tsunami dan likuifaksi. Yang kedua, gempa Cianjur tahun 2022 merusak lebih dari 53.000 rumah warga. Bahkan gempa kecil yang kadang kita nggak pernah rasain itu terjadi hampir tiap harinya. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak gempa bumi yang terjadi. Yang pertama, dampak secara langsung. Ini yang biasanya paling terasa saat kejadian. Di antaranya rumah roboh, tembok retak, listrik mati, bahkan bisa terjadi tsunami. Yang kedua, dampak secara tidak langsung. Ini muncul setelah gempa selesai. Di antaranya, masyarakat kehilangan tempat tinggal, banyak yang trauma, ekonomi berkurang, akses air bersih terganggu, dan sekolah yang harus terpaksa berhenti sementara. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai pandangan Islam tentang gempa bumi yang terjadi. Dalam Islam, gempa itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi juga bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang kalau musibah bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita sabar dan tetap percaya kepada Allah. Jadi bukan berarti Allah marah, tetapi Allah ingin kita lebih aware, lebih berhati-hati dan bisa lebih dekat kepadanya. Dalam Islam ada 3 nilai penting yang muncul saat bencana. Yang pertama, akidah, yaitu yakni bahwa semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, akhlak, yaitu kita diwajibkan bantu sesama bukan saling menyalahkan. Yang ketiga, ibadah, yaitu berbanyak doa, istighfar, dan introspeksi diri. Lalu, kalian sadar gak sih saat ada gempa terjadi semua orang tiba-tiba bersatu? Yang beda agama, beda suku, beda status sosial, semuanya bisa bergotong royong dan saling membantu sesama. Oke, di sini kita membahas langkah menghadapi jika terjadi gempa, yaitu pertama, kalian tetap tenang dan jangan panik, segera selamatkan dirimu. Kedua, menunduk bersembunyilah di bawah perabot yang kokoh seperti pada kolong meja. Ketiga, jauhi jendela, pintu kaca, dan benda-benda lain yang mudah roboh atau pecah. Yang keempat, lindungi kepala dan leher dengan tangan, jaket, atau benda lainnya. Yang kelima, tetap di tempat hingga situasi aman dan getaran mereda. 6. Apabila berada di gedung bertingkat, gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift atau eskalator untuk keluar. Ketujuh, setelah situasi aman, keluarlah dari ruangan dengan tertib dan cari tempat yang lapang terbuka. Nah, itu dia tips yang dapat kamu lakukan saat menghadapi gempa. Sikap tanggap yang benar akan membantumu terhindar dari risiko bencana yang mengancam keselamatanmu.
Jadi teman-teman, gempa bumi bukan cuma berita bencana yang lewat di acara TV. Gempa bumi itu nggak bisa kita hentikan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah siap dan tahu caranya menyelamatkan diri. Ingat, satu tindakan kecil kayak berlindung di bawah meja bisa jadi penyelamat hidup kamu atau bahkan keluarga kamu. Dari sini kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita rasakan, karena bisa jadi itu bukti Allah sayang kepada kita untuk selalu mengingat kekuasaannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kita lebih peduli sama keselamatan dan sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.